Pembacaan firman Tuhan diambil daripada surat 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Surat 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah tetap menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kami ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan sahaja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Amin. Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus dan Tuhan berserta Anda sekeluarga. Lebih-lebih lagi dalam waktu dan musim yang tidak menentu ini. Terima kasih untuk beribadah bersama dan juga sama-sama kita belajar dari kitab 1 Tesalonika. Ya, marilah kita mulai sekali lagi dengan mengulang kembali struktur kitab 1 Tesalonika. 1 Tesalonika punya 5 pasal ya ataupun bab dan boleh dibahagikan kepada 2 bahagian. Pada 3 bab yang pertama adalah mengenai renungan ataupun imbasan, di mana Paulus mengimbas kembali apa yang jemaat Tesalonika dan mereka sendiri sebagai hamba-hamba Tuhan telah lalui. Dan di sini Paulus bersyukur buat anugerah Allah dan iman gereja Tesalonika. Kita telah melihat pada minggu yang lalu apabila Paulus melihat iman jemaat Tesalonika di dalam Allah. Iman mereka adalah benar dan kuat. Mereka juga sanggup menderita untuk iman mereka di dalam Kristus. Mereka tidak tawar hati dan mereka tidak putus asa ya dalam semua penganiayaan dan serangan. Bahkan iman dan kesaksian mereka berkembang pesat dan terus bertumbuh. Pada minggu ini, kita akan belajar bagaimana Paulus juga merenungkan pelayanan mereka sendiri
ketika mereka berada di Tesalonika. Paulus mengimbas kembali bagaimana mereka telah melayani di tengah-tengah orang-orang yang percaya. Di dalam pasal ataupun bab ini, Paulus juga menggunakan kesempatan untuk bersaksi dan juga mempertahankan pelayanan mereka di Tesalonika. Salah satu sebab mengapa Paulus berbuat demikian adalah kerana terdapat beberapa orang yang menentang iman Kristen dan pelayanan mereka. Orang-orang ini membuat tuduhan palsu bahwa Paulus serta rakan sepelayanannya menipu orang-orang di Tesalonika dan juga mengkhianati kaisar dan kerajaan Romawi. Oleh itu di sini tumpuan kita akan beralih sedikit. Sementara kita melihat iman dan juga hidup orang-orang percaya di dalam pasal yang pertama, sekarang kita menumpukan perhatian kita kepada kehidupan dan pelayanan para pastor dan pemimpin. Paulus menggunakan 3 metafora ataupun gambaran sebagai contoh, yaitu penatalayan ataupun pengurus ataupun pekerja yang layak, ibu bapa, dan juga pemberita untuk menggambarkan pelayanan mereka. Ketiga-tiga ciri ini boleh kita gunakan pada hari ini juga untuk menilai pelayanan dan juga penggembalaan gereja dan para pemimpin kita. Ini adalah ciri-ciri pelayanan yang tulus dalam Kristus. Ya, mari kita melihat dan belajar lebih mendalam. Yang pertama adalah penatalayan. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua mulai dari ayat pertama berkata, "Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepadamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, kerana Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Kerana itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah dan menguji hati kita." Ya, metafora yang pertama adalah pekerja yang layak ataupun penatalayan. Seorang penatalayan atau pengurus adalah seorang pribadi yang dipercayakan dengan mengurus rumah atau perniagaan dari majikan ataupun tuannya. Contoh penatalayan atau pekerja yang layak ya dan yang dipercayai adalah seperti Yusuf di Perjanjian Lama, di mana dia telah pun dipercayakan untuk pengurusan rumah majikannya Potifar. Yesus sendiri juga memberi perumpamaan talenta ya sebagai contoh penata layanan. Di 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ketiga, firman Tuhan menyatakan, "Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya." Di sini Paulus menyatakan kebenaran dan ketulusan pelayanan mereka. Dan di sini setiap ciri yang dinyatakan di sini menekankan penentangan terhadap tuduhan palsu atas mereka. Yang pertama, ya, Paulus menegaskan bahwa pemberitaan mereka, Injil yang mereka sampaikan adalah benar, bukan palsu ataupun sesat. Yang kedua, tingkah laku pelayanan mereka adalah murni dan saleh, bukan jahat ataupun tidak bermoral. Dan ketiga adalah kaedah pelayanan mereka adalah jelas dan jujur, bukannya tipu muslihat ataupun memperdaya. Pelayanan mereka telah terbukti kepada semua orang yang percaya di Tesalonika. Di dalam ayat yang ke-9, Paulus mengulanginya. "Sebab kamu masih ingat, ya saudara-saudara,
akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan kami menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Di dalam petikan ini sungguh jelas Paulus mengulang kembali bahwa mereka telah dipercayai dalam pelayanan dan pemberitaan Injil kebenaran yang telah mengubah hidup jemaah di Tesalonika. Inilah iman Kristen yang sama dan Injil yang sama yang kita percaya, ajari, dan khotbahkan sehinggalah hari ini ya saudara-saudari. Alkitab adalah sumber kuasa dan otoritas dan juga kebenaran. Ini adalah sesuatu yang pasti, yang yakin, dan bukan seperti sindiran melulu oleh Menteri Pasnik Muhammad Zawawi, ya, yang mengatakan bahwa Alkitab kita telah pun diputar belitkan ataupun sesat ataupun rosak. Ya, dasar iman Kristen kita dibina atas kebenaran, kesalehan, dan juga integriti. Saudara-saudariku di dalam Kristus, kenyataannya adalah ini. Perbuatan seperti pembohongan ataupun tuduhan-tuduhan palsu seperti ini akan menjadi lebih kerap lagi. Ianya akan muncul dengan kerap untuk menentang iman Kristen dan gereja pada hari-hari yang akan mendatang. Jawaban yang terbaik untuk mengatupkan ataupun mendiamkan mulut mereka adalah melalui kemurnian dari berita Injil, kesalehan hidup kita, dan juga integriti pelayanan kita. Janganlah biarkan kejahatan menguasai hidup kita sehingga membuat kita tersimpang dari kebenaran ini. Ini adalah sebabnya mengapa Paulus mengingatkan Timotius sebagai seorang pastor muda, dan Paulus menasihatkannya dengan kata-kata ini. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Paulus juga menambahkan dengan kata-kata ini, tetapi hindarilah dari omongan yang kosong, yang berarti sama ada perdebatan ataupun kata-kata yang tidak bermakna dan yang tak suci, kerana ini hanya akan menambahkan kefasikan. Jadi oleh itu saudara-saudari, ini adalah yang pertama sebagai seorang penata layan, seorang pengurus yang layak dan yang dipercayai, yang dipercayakan dengan Injil Kristus. Gambaran yang kedua adalah gambaran ibu bapa. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 7 dan 8 dan juga ayat 11 dan ke-12 menyatakan ini. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Dan kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Saudara-saudari yang dikasihi, metafora yang kedua ini yang digunakan oleh Paulus untuk menggambarkan pelayanan mereka adalah seperti ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Paulus telus dalam pelayanan
dan penggembalaan pastoralnya. Seorang ibu tidak hanya mengandung dan melahirkan seorang anak, tetapi dia juga mengasuh, menyusuinya, bahkan mengongsikan seluruh hidupnya dengan anaknya. Ya, Paulus berkata, walaupun dia mempunyai hak untuk menuntut setiap hak dan keistimewaannya sebagai seorang rasul, namun dia memilih untuk bersikap lemah lembut seperti seorang ibu yang mengasuh dan menyayangi anaknya, seperti seorang bapa yang menasihati, menguatkan, dan juga meminta ataupun mendorong anaknya untuk hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Ya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, walaupun Paulus dan rakan sepelayanannya difitnah berulang kali dan juga dianiayai, mereka tidak menghasut perpecahan untuk menentang sesiapapun atau mana-mana agama. Dia juga tidak menghasut umat Tuhan untuk berbalas dendam ataupun memberontak. Tidak. Apa yang dia lakukan adalah ini. Dia terus menghibur dan menasihati jemaat Allah untuk terus bersabar, tabah, percaya kepada Allah, menghormati semua orang, menjadi teladan yang baik, seperti garam dan terang, memuliakan Allah dalam semua perkara yang mereka lakukan. Paulus serta rakan sepelayanannya tidak juga mengambil kesempatan ke atas gereja yang mereka gembalakan. Malah mereka setia dan berkorban di dalam penggembalaan mereka. Mereka berada di sana, di Tesalonika dan juga di semua tempatnya mereka pergi. Mereka di sana untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Dan ini adalah apa yang sepatutnya kita lihat di dalam gereja kita secara berterusan. Saudara-saudari, kita harus bertekun bukan hanya di dalam pekerjaan Tuhan, tetapi juga di dalam penggembalaan. Kita mungkin sudah kuat dalam hal ini, tetapi kita boleh menjadi lebih kuat di dalam penggembalaan dan kesaksian kita kepada dunia. Nah, akhir sekali yang ketiga adalah metafora pemberita. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Ya, gambaran yang terakhir ini adalah seorang pemberita. Seorang pemberita adalah seorang yang mengisytiharkan Injil Kristus. Paulus serta rakan sepelayanannya berkhotbah walaupun dalam masa penentangan, penganiayaan, dan juga dalam waktu-waktu bahaya. Penganiayaan tidak menghalang pelayanan ataupun pekerjaan Tuhan. Apabila kita memiliki iman yang kuat dan hidup seperti ini, apapun kesukarannya tidak akan menghalang pemberitaan Injil. Ini sungguh terbukti dari pelayanan para rasul. Apabila satu pintu tertutup, Tuhan membuka pintu yang lain dan mereka pergi ke tempat itu. Paulus sendiri bersaksi di dalam ayat-ayat yang pertama di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat pertama dan kedua. Di situ dia menyaksikan, kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian
untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Yes, saudara-saudari dalam Kristus, hidup kita di dalam dunia ini, ya, kita akan alami banyak tantangan. Kita hidup di dalam dunia yang bergelora. Serangan-serangan dan juga cabaran-cabaran ya akan datang dari berbagai sudut. Sementara kita menumpukan perhatian kepada pertumbuhan iman secara pribadi dan berjalan setia di dalam Tuhan, kita juga perlu mengingat para pastor dan para pemimpin di dalam gereja kita. Yesus pernah mengatakan ini, yes, di mana dia telah pun memberi nasihat kepada murid-muridnya mengenai ya penderitaan dan kematiannya yang akan berlaku di atas dirinya. Di dalam Matius pasal 26 ayat 31, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai." Ya saudara, ini adalah satu kebenaran mengenai domba yang tercerai-berai apabila seseorang gembala ditimpa musibah, ya, dan ini tetap masih nyata pada hari ini. Iblis dan dunia masih lagi bertubi-tubi menyerang para pastor dan pemimpin tanpa henti. Uang, seks, dan juga kuasa adalah 3 godaan utama yang menentang setiap manusia. Dan para pastor dan para pemimpin kita jugalah manusia. Ramai orang dan hamba-hamba Tuhan telah pun jatuh oleh kerana godaan-godaan ini. Dan lebih ramai lagi akan jatuh sekiranya kita tidak perhatikan dan melindungi satu sama lain. Secara kebetulannya saudara-saudari, pada bulan Oktober ini juga adalah bulan di mana seluruh jemaat ya digalakkan untuk menghormati ataupun menghargai pastor Anda. Nah, amalan ini ya kurang dirayakan di antara gereja-gereja di Asia. Mungkin karena ya amalan ini ya jarang ataupun tidak diperkenalkan, ataupun oleh kerana sikap ya orang-orang Asia yang agak segan dan juga malu, ya kita tidak ingin meninggikan kedudukan para pastor. Takut-takutnya kepala mereka besar nanti. Namun ya ianya adalah sangat penting untuk berdoa untuk para pastor kita dan juga untuk para pemimpin kita. Apabila emosi dan kerohanian para pastor dan pemimpin, ya tidak kira ya sama ada pemimpin sel ataupun penyelia sel ataupun pemimpin-pemimpin lain. Apabila emosi dan kerohanian mereka kuat, maka gereja juga akan menjadi kuat secara emosional dan juga kerohanian. Demikian juga sebaliknya. Apabila para pastor dan pemimpin menjadi lemah, gereja juga akan merundun jatuh dengan cara yang sama. Oleh itu, ya pada minggu ini dan minggu-minggu seterusnya, saya menggalakkan Anda semua untuk menghormati dan menghargai pemimpin Anda. Tidak kira sama ada para padri ataupun pastor, penyelia sel ataupun pemimpin sel. Ya, di dalam semua penghargaan dan penghormatan yang Anda berikan kepada para pastor dan pemimpin, ya tidak kira sama ada dorongan ke, sokongan, hadiah dan sebagainya. Yang terbaik adalah doa, ya,
di mana kita berdoa untuk mereka. Sebagai seorang pastor dan juga pemimpin, ya kami sangat-sangat memerlukan doa perlindungan. Berdoa supaya pelayanan kami akan menjadi seperti apa yang Paulus katakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua. Kami rindu, ya, sebagai para pastor ataupun pemimpin, kami rindu untuk menjadi seorang penata layan ataupun hamba-hamba yang layak bagi Tuhan. Kami rindu untuk menjadi ibu bapa rohani yang baik bagi seluruh gereja. Kami juga rindu, ya, untuk menjadi pemberita yang setia terhadap pemberitaan Injil. Ya, menggenapi panggilan dan amanat agung Tuhan di dalam hidup kami. Paulus, ya saudara-saudari, mengakhiri pasal ini ataupun bab ini dengan ucapan syukur bahwa jemaat Tesalonika adalah kemuliaan dan sukacita bagi Paulus. Di dalam ayat 19 dan ke-20, ya, menyatakan dengan jelas, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan dan juga sukacita kami. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah doa dan juga harapan setiap pastor dan setiap pemimpin. Bahwa, ya, kami semua sebagai hamba-hamba Tuhan mampu mengatakan kata-kata ini kepada gereja yang mereka gembalakan ataupun sel, ya, kelompok sel yang mereka pimpin dan gembalakan. Di mana kata-kata seperti Paulus ini, Anda adalah kemuliaan dan sukacita kami. Oleh itu marilah kita bekerja sama supaya, ya, kita boleh menjadi kemuliaan dan sukacita buat satu sama lain. Saudara-saudari, untuk mengakhiri, ya, khotbah pada pagi ini, marilah kita meresponi dengan lagu ini. Dan di dalam lagu ini, saya mendorong Anda untuk menyanyikan sebagai satu doa Anda buat pastor-pastor ataupun pemimpin sel Anda. Mari kita mendekati Tuhan. Amin.